Bang Ade, Yap. tadi rame interupsi nih. Tadi Bang Ade juga ada interupsi untuk bahwa SDNX Pocin tetap dijadikan masjid agung. Agung. Tanggapannya gimana dengan di pihak sebelah Pak Wali juga ada statement pengen ngebuat sekolah pendidikan buat anak. Ya, tadi saya instruksi hanya mengingatkan kembali bahwa di 2024 itu diagendakan rencana kerja program kegiatan pemerintah kota dan sudah dibahas di DPRD juga dengan DPRD, bahkan sudah dianggarkan. Saya tadi tanya sama ketua DPRD bahwa di 2025 itu anggaran untuk pembangunan masjid itu 20 miliar ya, di pembangunan masjid di Jalan Margonda X SDN Pondok Cina. Tetapi saya mengingatkan kembali agar tidak lupa bahwa itu adalah APBD yang sudah diperdakan menjadi sebuah amanah program. Tetapi kemudian ada statement ya yang saya baca atau saya lihat di media sosial, Pak Wali pada saat sambutan atau pidato di acara Lebaran Depok mengatakan bahwa lahan X SDN Pondok Cina itu akan digunakan atau dibangun untuk sekolah anak kebutuhan khusus ya. Saya tidak menolak bahwa ada rencana itu bagus gitu ya. Tetapi saya hanya mengingatkan kembali ada rencana program kita di 2025 ini bahkan sudah dianggarkan itu untuk pembangunan Masjid Agung di Margonda. Dalam rangka untuk apa? Untuk menghadirkan akseptabilitas masyarakat Kota Depok yang mengguna Jalan Margonda di waktu-waktu sibuk, di jam-jam misalkan waktu sholat maghrib ya. Dialami betul lah kepada masyarakat bahwa mereka butuh tempat ibadah sholat yang mudah terjangkau, apalagi itu di pinggir Jalan Margonda ya. Kita tahu sekali di jam-jam sibuk, jam macet gitu kan, warga masyarakat kemudian sangat membutuhkan fasilitas tempat dia sholat, tempat ibadah gitu kan, dan pemerintah punya kewajiban untuk memberikan fasilitas itu yang tadi saya sampaikan gitu kan. Yang kedua, ini juga adalah pesan dari para ulama gitu ya, yang para ustadz yang menginginkan ada akses itu gitu, akses rumah ibadah, masjid yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk mereka bisa melaksanakan ibadah sholat tepat waktu di jam-jam sibuk seperti maghrib gitu. Nah, karena memang sudah dianggarkan, sudah dibahas bersama, ini kan menjadi amanah program. Nah, saya mengingatkan kembali untuk apakah bisa dikaji kembali, dibahas kembali gitu kan, terus kemudian dipikirkan gitu kan bahwa jangan sampai kita punya rencana kegiatan yang lain tapi menghapus program kegiatan yang sudah direncanakan, walaupun sebenarnya APBD secara aturan bisa dirubah, tapi ya yang dirubah jangan pembangunan masjid lah, kira-kira kayak begitu. Seperti itu, Bang. Tadi juga ada ini dari Bang Edi Masoro juga nih, ada interupsi juga terkait dukungan. Kayaknya bakalan voting atau gimana nih Bang Ade untuk tetap memperjuangkan atau gimana nih ke depannya? Kayak kalau menurut saya, wah, ntar ada voting nih Osin. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi mufakat ya. Voting mah pilihan terakhir lah dalam kita rapat. Mudah-mudahan kita bisa mufakat. Tadi juga Pak Wakil Wali Kota memberikan apresiasi terhadap saran saya gitu ya, bahwa memfasilitasi sarana ibadah buat masyarakat, terutama pengguna Jalan Margonda, warga Depok yang pulang kerja di jam-jam sibuk itu kan sangat membutuhkan sekali. Kalau alasannya misalkan itu macet, kan kita bisa desain pembangunan itu dengan parkir yang tidak mengganggu akses lalu lintas Jalan Margonda. Itu sangat mudah sekali gitu. Nah, kan yang diperlukan adalah akses tempat mereka ibadah, sholat, tepat waktu gitu. Bukan tempat acara atau konser yang berhenti tetap menghimpun banyak massa dengan terus kemudian parkir yang tidak teratur. Ini kan bisa diatur, kira-kira seperti itu. Nah, terkait tentang pertanyaan tadi, apakah bisa mungkin voting? Kita berharap nggak voting lah. Apalagi yang kita bahas ini kan tempat rumah ibadah yang sudah disepakati bersama, yaitu pembangunan masjid ya.
Ya, kalaupun mau dirubah jangan masjid lah, kira-kira kayak begitu. Bang Ade, makasih banyak atas waktunya. Takutnya nanti kita kualat lah gitu ya. Saya pesan gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Oh ya, makasih Bang Ade. Bahwa kan kita masih akan ada pembahasan anggaran perubahan di tahun 2025 ini. Tadi yang disampaikan Pak Ade Firmansyah, walaupun dimasukkan ke dalam sudah dimasukkan dalam anggaran 2025, tapi masih ada pembahasan anggaran perubahan di 2025, dan kita nanti akan juga membahas di dalam hal ini juga terkait dengan kajiannya. Seperti itu. Kalau urgensinya buat anak disabilitas apa? Ya, karena memang gini, disabilitas di Kota Depok ini cukup besar. Dan di satu sisi DPRD Kota Depok sudah menginisiasi dan perda terkait pemberdayaan disabilitas. Nah, kita kan butuh ruang karena perlu dalam hal pelaksanaan dari perda tersebut. Nah, ruang inilah yang akhirnya dilihat Pak Wali, salah satunya yang bisa dijadikan sentra adalah di SDN Expocin. Expocin tersebut, SDN Expocin tersebut. Kalau Dewan tadi kan ada terbelah nih. Mendukung mana nih, Bun? Kira-kira. Ya, intinya begini. Pada saat nanti pembahasan anggaran, kami akan melihat secara strategis terkait masalah ini. Yang kedua, ini juga kan nanti ada implikasinya. Pertama, bukan hanya perda terkait pemberdayaan disabilitas, karena memang jujur saya seringkali menerima masukan dari teman-teman disabilitas yang mereka tidak mempunyai ruang di Depok saat ini, sehingga mereka harus ke kota sebelah, Tangerang Selatan, untuk mereka bisa salah satunya untuk bisa mereka lebih mengoptimalisasi kelebihan dari mereka supaya mereka nantinya bisa juga berbaur di masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah bukan hanya pelaksanaan dari perda pemberdayaan disabilitas, ini juga kita berkaitan dengan nantinya janji kepala daerah terpilih. Salah satunya yang berkaitan masalah disabilitas, seperti itu. Ini akan terjadi voting nggak nih, Bun? Kayaknya belum sampai sejauh itu. Insya Allah nantinya ini kan kita melihat bahwa semuanya nanti kita akan lakukan pembahasan, juga kita akan melihat kajiannya juga. Jadi tidak serta-merta langsung kita putuskan seperti itu. ya, udah makasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bang.